Kaum Telapak sendiri secara organisasi berdiri tahun 2016 ya. Tapi kalau secara keanggotaan sendiri, sebenarnya anggotanya sendiri sudah beraktivitas di dalam kegiatan kampanye di Indonesia sejak tahun 1995 atau 96 lah, 1996 ya. Nah, memang tujuannya adalah kita memang ingin menjaga keseimbangan pengelolaan sumber alam ya, dan juga pengelolaan hutan di Indonesia dari semua unsur-unsurnya, baik itu unsur yang sumber daya alamnya, atau sumber daya manusianya, atau lainnya, itu menjaga keseimbangan. Ya, kalau di Kaum Telapak sendiri, kami memang menggunakan dua pendekatan ya, pendekatan untuk melakukan kampanye bongkar dan juga kampanye pasang. Nah, kampanye bongkar itu apa? Sedangkan kalau kampanye bongkar ini adalah kita mengekspos bagaimana kejadian-kejadian di lapangan nih. Jadi seperti penekan liar, ataukah kegiatan deforestasi, bukan hutan ya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang itu dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum perusahaan. Sedangkan untuk kampanye pasang sendiri, kita lebih mengekspos bagaimana peran masyarakatnya dalam mengelola wilayah mereka. Karena kita percaya kalau masyarakat itu memiliki kearifan lokal ya dalam memelihara wilayah hutan mereka sendiri. Jadi kalau mereka secara hak memang dipenuhi, lalu mereka juga mempunyai kegiatan di lapangan sendiri kan ya. Kami percaya bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan masuk, pasti mereka mempertimbangkan dan mereka akan lebih mempertahankan wilayah mereka sendiri. Ya, jadi pada saat kita berdiri di tahun 2016 ya, karena memang anggota di Kaum sendiri sudah memiliki banyak beraktivitas ya, atau tidak hanya di kampanye hutan, atau juga berkaitan juga dengan misalnya pengembangan masyarakat ya. Jadi beberapa anggota Kaum sebenarnya itu kan membentuk nih bagaimana namanya dapur Kaum. Jadi kita mencoba bagaimana sebenarnya dapur Kaum ini sebagai tempat untuk berkumpul kan ya, dan juga tempat untuk belajar. Nah, memang fokus di awal tuh kita belajar tentang kopi. Kenapa tentang kopi? Karena memang di tahun-tahun itu ya, 2016 kan memang lagi booming ya, bagaimana masa perkopi di Indonesia. Nah, kita memang mencoba mengenalkan salah satu kopi yang di Lampung kan ya, walaupun dia robusta, tapi memang kita bagaimana bersama masyarakat menghimbau bahwa perlu ada pengelolaan yang lebih bagus kan ya, misalnya petik merah, lalu bagaimana itu dihasilkan, dan itu dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, kebetulan ternyata walaupun dia robusta, dia tidak kalah rasanya dengan kopi arabica gitu. Nah, jadi dari mulai kegiatan itu, kita juga banyak akhirnya memulai dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi kalau secara hubungan antara organisasi dengan dapur Kaumnya memang tidak secara hubungan, tidak ada, tapi lebih pada karena memang dapur Kaum ini dimotori oleh teman-teman anggota dari Kaum Telapak sendiri. Ide pembentukan dari dapur Kaum adalah dari beberapa teman anggota dari perkumpulan Kaum Telapak gitu ya. Jadi menginginkan tempat nongkrong yang santai gitu ya. Karena kan pada awalnya mau ngopi ini agak jauh ya, tempatnya apa segala macam, terus terpikir gimana caranya bikin tongkrongan sendiri, tempat nongkrong kopinya punya sendiri kayak gitu sih. Itu beberapa anggota Kaum Telapak lah, di antaranya memang anggota-anggota senior sebelumnya kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap masih berjalan. Kalau saya tidak salah itu sekitar 2017, yaitu di Sempur Kaler nomor 30 ya, nggak jauh lah dari sini, di kantor pertama kami gitu. Yaitu yang tadi saya sampaikan ya, awalnya kenapa didirikan dapur Kaum adalah ingin memiliki sendiri tempat tongkrongan gitu kan, tempat buat bekerja dan juga tempat ngopi, sambil kita bisa mengumpulkan beberapa teman-teman komunitas untuk nongkrong di tempat kita gitu kan. Karena senior kita itu bilang ini bukan bukan kayak lembaga pada umumnya, kita menganggap ini seperti sanggar gitu ya, untuk siapapun
ayo welcome gitu ya, nggak apa ya, dari lintas inilah, siapapun mau dari kalangan mahasiswa, aktivis, monggo kalau mau dapur gitu, nongkrong di dapur gitu ya, dengan siapa tahu nanti kita beberapa bisa sharing ya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan gitu, baik yang masalah sosial kah atau apapun itu. Oke, pertama-tama kali yang kita lakukan ya dapur kaum dengan kokain itu adalah kita melakukan pendampingan petani kopi di daerah pertama itu di daerah Lampung, terus di Jogja, tepatnya di Kulon Progo, sama di Banten, tepatnya di Kesepuan Karang. Itu tiga wilayah yang pertama kita dampingi ya. Dengan Lampung itu dengan produknya T20, terus di Kulon Progo ya, di Samigaluh itu dengan produknya kopi Mbajing. Mungkin nanti dia punya IG masing-masing ke semua. Yang ketiga itu di Kesepuan Karang dengan kopinya Kobaki. Awal-awal itu tiga wilayah itu ya, pengembangan itu tiga wilayah itu di tahun-tahun awal. Nah, di tahun 2018-an akhir barulah kita melakukan pelatihan barista pertama untuk kelas tunanetra. Waktu itu hanya 3 orang pesertanya. Itu kelas pertama tunanetra di situ. Itu kalau memang yang fokus isu kita itu kan itu kita yang tadi yang di awal saya sudah ceritakan, bantu membranding 3 wilayah itu sampai pada akhirnya di Talang 20 dia mendirikan koperasi, terus di Bancing pun sama, terus juga yang di Kesepuan Karang di Banten itu dia tidak koperasi sih, tapi memang dia akhirnya bekerja sama dengan pihak pemerintahan di sana gitu loh untuk pemasukan kopi gitu. Tapi mungkin yang paling besar itu tanaman kopinya yang di Lampung. Beberapa kegiatan yang dilakukan dapur kaum ya, selain pendampingan untuk kopi, pelatihan tunanetra, itu di sini itu kita sudah sampai angkatan 4 ya, tapi yang murni kita lakukan di tempat kita. Nah, setelah itu angkatan keempat mendirikan pelatihan sendiri, di mana jadi tim pengajarnya itu memang dari teman-teman barista. Hampir 80% itu jadi teman barista yang mengajar langsung. Kita pendamping, biasanya aku ngasih materi sama seniorku Bang Andri Wijaya atau Bang Ambon, itu kita biasanya ngasih materi di awal dan di akhir. Itu yang pertama ya, salah satu produk dari dapur kami. Yang kedua adalah mendirikan rumah belajar kopi. Nah, yang kami singkat itu RUBE. Nah, RUBE itu ada di Cipete. Cipete itu di TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu di Sukabumi ya. Di Cipete namanya di sana, RUBE Cipete. Terus ada RUBE Cijantur. Cijantur itu dia ada di Rumpin. Dia memang di atas ya kan. Dia posisinya lumayan ketinggian di atas, jadi kalau kita melihat ke sana itu memang udah lebak sih gitu. Itu baru 2000 mungkin sekitar 2018 baru dibuka akses pertama datang jalan ke atas itu. Sebelumnya itu nggak ada jalan, kerjasama dengan Kodim dan lain-lain. Nah, ada rumah belajar di Sukamakmur. Sukamakmur itu di ujung kabupaten itu kan, yang sekarang mungkin lebih terkenalnya anak-anak muda itu paling jalur Puncak 2. Nah, di situ. Nah, kalau lokasi RUBE-nya kita itu, RUBE Sukamakmur itu ada di atas Curug Lui Hejo, nggak jauh dari situ. Nah, di situ banyak lah teman-teman dampingan kita ya. Memang agak sedikit bergeser, dulunya itu kita nyebrang hampir di seluruh provinsi ya untuk dampingan kopi. Agak bergeser di mungkin 4 tahun belakangan ini kita malah berputar di sekitaran Jawa Barat lah. Dari ya Jawa Barat yang dekat-dekat sini di Kabupaten Bogor sampai kita naik ke Sukabumi sampai akhirnya juga ke Bandung.